Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungannya. Salam bahagia dari saya, Nenden Teresia, VGH 99 Bandar Lampung. Dan kali ini saya akan berbicara tentang menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya aku nggak bisa sesukses dia? Kenapa aku nggak sepintar dan sekeren dia? Kapan sih aku bisa punya apa-apa kayak dia? Kenapa dia yang lebih beruntung daripada aku? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bermain di dalam pikiran dan akhirnya masuk ke dalam perasaanmu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kerap kali berlalu lalang di dalam pikiran kita. Barangkali memang tidak semuanya, minimal ada salah satu yang terlintas di dalam pikiran kita. Pertanyaan itu akan muncul ketika kita merasa orang lain jauh lebih beruntung dalam banyak hal daripada kita. Dengan awalan sekedar pertanyaan why atau kenapa, lalu timbul rasa cemas, insecure, tidak percaya diri, malu, merasa gagal, dan tidak bernilai. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Ia akan menjadi orang yang ambisius atau ia berhenti di tempat. Itulah kemungkinan bagi orang yang hanya fokus kepada pertanyaan dari rasa cemas dan insecure serta tidak percaya diri dan sebagainya. Lalu, bagaimana orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri itu akan merasa selalu tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Karena hal inilah yang akan menjadikan dia menjadi sangat ambisius. Nah sahabat, agar kita tidak terjebak dengan rasa insecure di dalam diri, ada satu kemampuan yang bisa dikembangkan. Kemampuan tersebut adalah self-acceptance. Jadi menurut seorang pakar, Jersild namanya, penerimaan diri itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang bersedia menerima dirinya dari aspek fisik, sosioekonomi atau sosial ekonominya, kelebihannya, include juga dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang salah kaprahnya nih sahabat, ketika dia menerima dirinya sendiri, dia merasa bahwa saya gak akan pernah bisa berkembang karena saya harus menerima diri saya apa adanya. Itu yang salah kaprah tentang penerimaan diri. Karena seharusnya semestinya ini dengan menerima dirinya sendiri, ia akan mampu berdamai dengan segala kondisi dan apapun yang terjadi pada diri orang tersebut. Bahkan ia mampu menerima kelebihan maupun kekurangannya. Dan ia pun mampu merasakan bahwa ia sendiri harus ridho atau harus senang dengan ketentuan atau takdir yang telah diberikan Tuhan untuknya. Karena semuanya adalah hal yang paling baik bagi dirinya. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa penerimaan diri itu artinya tidak berkembang. Itu yang salah kaprah. Karena kita tidak berhenti di situ saja. Kita tidak berhenti di suatu titik yang hanya menjadikan kita semakin cemas, semakin tidak percaya diri dan semakin tertutup. Kita berhenti di tempat dan tidak mengusahakan perubahan dalam hidup. Pandangan ini jelaslah salah kaprah. Karena dengan menerima diri kita sendiri, kita akan tahu letak dari ketidakmampuan dan kekurangan diri kita sehingga kita bisa memperbaikinya dan kita bisa menerima seluruh ketentuannya menjadi satu paket gift, hadiah terbesar di dalam diri seorang manusia dari Tuhannya. Karena dia mampu melihat kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan semua hal-hal yang ada dalam dirinya menjadi satu paket
sehingga paket itu terasa sangatlah indah. Jika ia menemukan kelemahan atau kelebihan, ia tidak bersedih di dalam kelemahannya dan juga tidak terlalu berbangga dengan kelebihannya. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah seorang makhluk ciptaan, dia hanya seorang hamba. Lalu langkah awal sebelum kita mengubah sesuatu adalah Anda sadari terlebih dahulu akan ketidaksempurnaan di dalam diri. Jadi sahabat, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang Anda katakan terhadap seseorang, dia sangat sempurna, salah besar. Itu juga salah kaprah, karena seluruh makhluk yang diciptakan ini tidak ada yang sempurna kecuali Sang Maha Pencipta itu sendiri. Jadi yakin ya sahabat ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, tetapi bukan makhluk yang sempurna. Ingat seperti itu, karena kita penciptaannya jauh lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sadari bahwa kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, dan juga memiliki kelebihan atau potensi-potensi yang lain yang mungkin barangkali saat ini Anda melihat ke dalam diri seperti sebuah kepompong yang masih terselubung, terselimuti, sehingga akhirnya Anda belum bisa melihat dan Anda belum bisa mengembangkan sayap-sayap Anda sendiri. Jadi ketika Anda menyadari dan melihat ke dalam diri, ada seluruh potensi yang Allah atau Tuhan berikan kepada diri Anda, dan disitulah akhirnya kepompong itu akan terbuka, lahirlah kupu-kupu cantik yang akan terbang, yang menghiasi dunia dengan indahnya kepakan sayapnya. Hal yang akan mengubah diri dan seluruh pandangan kita tentang diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak sadar tentang apa yang kita harus perbaiki, apa yang menjadi potensi terbesar dalam diri kita, maka kita tentu tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah berniat untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Biasanya yang kita lakukan hanya mengeluh dan merasa bahwa saya tidak mampu. Itu yang banyak terjadi, hingga akhirnya semua itu yang memblokir diri kita sendiri, bukan Tuhan kita dan bukan juga dunia. Karena semesta menginginkanmu menjadi makhluk yang luar biasa, seperti halnya engkau diciptakan dengan kesempurnaan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan menerima kekurangan, kita tahu apa yang harus diperbaiki tanpa harus berkecil hati. Selaras dengan kutipan dari Carl Jung ya. Jadi kalau kita ini tidak dapat mengubah sesuatu tanpa kita menerimanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu pertanyaan lain yang akan muncul adalah bagaimana cara untuk menerima diri sendiri? Ya tentu saja seseorang bisa menerima dirinya sendiri dengan cara mengenali siapa dirinya dan menjawab pertanyaan, who am I? Siapa saya? Selanjutnya, kita juga harus memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Lalu, yang ketiga, kita perlu berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri. Dan yang terakhir adalah love yourself. Cintailah dirimu sendiri. Ya baiklah sahabat semuanya, itulah topik kita kali ini, who am I? Yang Anda bisa dapatkan, Anda boleh rasakan seluruh perjalanan keseruan menemukan diri Anda dengan who am I melalui training spektakuler kita, mental health training, healing and recovery energy therapy dari saya, Coach Nenden Teresia, VGH 99 Bandar Lampung.